Thinkers, kembali lagi di White Space. Minggu ini, hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama. Hai, aku Tian. Hari ini kita akan membahas topik apa, Bu? Kita akan membahas mengenai topik kenapa sih Gen Z sekarang tidak mau menjadi petani. Oh ya, ini first time-nya aku dipartnerin sama Bu Tia. Kebetulan juga Bu Tia ada background soal petani ya, Bu ya. Benar. Jurusan kuliahnya dulu petani bukan? Oh bukan ya. Kalau di kuliahan namanya apa tuh? Jadi aku tuh lulusan agroekoteknologi Universitas Brawijaya. Fakultasnya benar Oh pertanian. oke. Heeh. Lulusan tahun berapa, Bu? Aku lulusan tahun 2020. 2020. Mm-mm. Selama lulus ada terjun nggak ke dunia pertanian sesuai jurusannya? Kalau usai lulus, saya sebelumnya pernah ini sih asisten praktikum dan laboratorium di salah satu mata kuliah namanya pertanian organik. Jadi di situ juga terjun ke lapangan, terus gimana caranya menanam, terus membuat apa ya, pokoknya apa yang digunakan itu tidak menggunakan kimia. Jadi kita tidak menggunakan kimia, kemudian dari persiapan lahan sampai pasca panen seperti itu. Oke. Kalau untuk petani sendiri, menurut Bu Tia tuh sekarang pandangannya itu gimana sih? Kayak apakah petani masih jadi bisa menjadi penghasilan yang cukup memumpuni ya? Sebenarnya kalau lihat kondisi saat ini ya, dari lulusan UB dulu deh, yang paling skalanya paling mendekati ya, itu bisa dibilang 1:1 sih. Jadi ada setiap satu lulusan yang ada, itu juga ada satu yang non pertanian gitu. Misal nih, ada temanku yang lulusannya kita sama-sama pertanian, dia terjunnya di bidang perkebunan, kayak di kebun sawit atau tebu, kakao seperti itu. Tapi ada satu juga seperti saya yang terjunnya belum di dunia pertanian. Oke. Jadi memang mungkin minatnya masih ada, tapi juga nggak ada gitu, 50-50 gitu Oke. ya. Tapi kalau ngomongin soal jurusannya Bu Tia ini prospek kerjanya kemana, Bu? Karena pertanian itu luas, jadi bisa ke itu tadi yang saya sebutin, bisa ke perkebunan, jadi yang sawit gitu-gitu, kemudian juga bisa di tanaman hias, kayak anggrek, mawar, kerisan, Oh, seperti oke. itu masuk. Nah itu kebetulan tuh, waktu itu penelitianku juga mengenai tanaman hias. Waktu itu aku neliti tanaman namanya itu anthurium, kalau pernah dengar Anthurium andreanum. Nah itu bisa nanti perbanyakan seperti itu. Nah, selain itu juga tanaman obat itu juga masuk seperti itu. Oke, berarti prospek kerjanya itu cukup luas ya. Benar. Tapi kalau misalnya untuk petani zaman dulu sekali itu apakah cara-caranya itu yang dulu itu masih ada hingga sekarang, Bu? Atau sekarang tuh lebih banyak pakai teknologi? Nah, justru itu ya mungkin ya jadi topik utama kita karena menurut saya pribadi dari zaman dulu itu sampai sekarang juga masih memakai konvensional. Jadi Oh, orang-orang berarti tuh sampai masih sekarang ya? benar, orang-orang tuh masih menggunakan cangkul, kemudian apa ya, ya alat-alat yang masih tradisional lah. Jadi yang traktor tuh juga ada, tapi masih jarang. Bahkan di satu kota Malang pun itu masih banyak juga di daerah kabupaten terutama ya yang masih menggunakan SDM biasa. Nah, Padahal kalau dibilang-bilang zaman sudah maju, sudah banyak benar. kayak sesimpel irigasi itu kan udah yang Mm-mm. udah pakai alat Benar, dan kalau lain-lain irigasi gitu. pakai ya. Cuman untuk penyebarannya memang sebenarnya gini ya, kalau kita berani untuk mengeluarkan modal lebih tinggi di awal, Oke. nah itu pasti bisa tergantikan gitu SDM-nya. Jadi mempermudah untuk proses pertaniannya juga, kemudian untuk dari hulu ke hilir juga mudah, terus SDM-nya juga semakin banyak yang mau karena dipermudah juga. Nah itu sih yang mungkin jadi tantangan orang-orang juga ya. Oke, Mm. menyambung judul kita tadi soal kenapa sih generasi Z itu nggak mau jadi petani ya? Itu apakah karena yang pertama penghasilan petani itu juga kecil, terus yang kedua beban kerjanya itu harus terjun ke lapangan atau ada alasan lain, Bu? Sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi itu termasuk ya dua itu. Cuman sekarang kan banyak petani juga yang menggunakan petani modern ya, apalagi lebih ke generasi milenial. Jadi untuk
usia 30-an ke atas 40-an itu mereka mempunyai apa ya, pengarangan sendiri. Jadi mereka membuat greenhouse ataupun area hidroponik gitu. Untuk gimana sih mereka caranya mengembangkan supaya hasilnya maksimal, tapi tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan di lahan biasa seperti Oke, itu. Mm. di kota saya dulu di Balikpapan juga tuh dia ada jualan macam selada, sawi dan lain-lain Benar. hidroponik. Jadi dia hanya membuka lahan di samping rumahnya sendiri, terus membuka hidroponik itu kemudian dijual pribadi. Jadi nggak yang mengandalkan lahan seperti dulu ya. Jadi at least kita bisa menangani ketahanan pangan dalam skala kecil di keluarga kita sendiri gitu, tanpa harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Jadi dengan bermodalkan benih, misal benih, kemudian media tanam dan modal yang cukup besar tentunya di awal ya untuk pembuatan hidroponik. Tapi semakin lama nanti kita juga sendiri yang merasakannya gitu, karena Iya. juga tanpa kimia, kemudian kita yang bisa konsumsi hasil produksi kita sendiri seperti Benar-benar. itu. Jadi ada kayak misalnya sesimpel selada, cabe dan Kangkung itu gitu-gitu. bisa ditanam sendiri, udah lebih Bayam, sehat juga. Terus benar. juga fresh, terus juga yang macam pestisida itu juga nggak ada ya. Iya, itu kan kimia masuknya, bahan kimia, benar. Menurut Bu Tia sendiri tuh keberlangsungan pertanian sekarang tuh gimana? Soalnya yang saya dengar-dengar itu petani kan rata-rata berusia di atas 58 tahun. Nah, itu siapa yang kira-kira akan melanjutkan ketika Gen Z ini tidak mau melanjutkan, Bu? Sebenarnya saya tahu ada program dari pemerintah Jawa Barat, namanya itu petani milenial yang terjun ke dunia pertanian langsung. Jadi mereka itu dibekali untuk terjun ke lahan, kemudian melakukan proses pertanian dari budidaya, kemudian sampai pasca panen, itu oleh pemerintah Jawa Barat. Nah, itu bisa sebenarnya dikembangkan dari Pulau Jawa ke seluruh Indonesia. Itu programnya maksudnya pemerintah memfasilitasi Benar, atau memfasilitasi. memfasilitasi di bidang apa, Bu? Maksudnya lahannya kah atau programnya kah atau membiayai pendidikan petani sendiri? Sebenarnya itu lebih ke, kalau istilahnya kita kan magang ya. Nah, Iya. itu seperti itu. Jadi Oh, praktek oke. kerja langsung, tapi Oke. khusus yang udah lulus. Jadi Oh, kalau untuk mencari prospek pekerjaan ke depannya, itu bisa mengikuti itu oh, dulu. berarti Bu Tia Benar. sendiri bisa dong ya ikut. Bisa. Oh, berarti syaratnya itu apakah hanya sesuai jurusannya petani, kemudian ada syarat yang lain? Sebenarnya setauku itu selain jurusannya pertanian, dia punya passion yang tinggi ya terhadap bidang tersebut. Oke. Jadi nggak cuman kamu lulusan terus kamu pengen, enggak. Asalkan misal Bu Ams mau, karena concernnya pengen di situ, ya silakan gitu. Walaupun bukan lulusannya ya? Benar. Nanti kan juga Oh, diberi ilmu, kemudian kita juga terjun langsung kan di lapang. Terus nanti dikasih arahan, terus gimana caranya menanam dengan baik, kemudian menganalisa simptom yang ada pada gejala-gejala yang dialami oleh kerusakan tanaman misal, terus gimana lihatnya. Nah, itu juga ini ya FYI aja, untuk tahu tanaman itu misal sakit atau dia kena ini gimana cara ngatasinnya. Nah, kalau misalnya sama manusia kan kita bisa Q&A ya. ya, konsultasi sama dokter. Nah, kalau sama tanaman atau yang gimana kita nggak bisa komunikasinya itu juga menjadi tantangan sendiri sih. Jadi kadang yang kita lihat di print out atau materi itu kan, oh ini ternyata warnanya ada gejala bercak-bercak atau misal warna kekuningan Kayak misalnya kayak kering yang di iya, kering yang itu. coklat-coklat Nah, tanaman itu. kering itu nggak cuma satu aja gitu, ada kering yang kekurangan zinc misal, terus kering yang kekurangan magnesium. Nah, itu Oh, semua itu kita harus tahu. Itu taunya dari mana tuh, Bu? Nah, Kalau para yang suka tanaman, para ibu-ibu mungkin ya, terus tapi dia nggak ada basic sama sekali, kemudian cari di Google tapi juga jawabannya tidak memuaskan, itu gimana, Bu? Informasinya dapat dari mana tuh? Sebenarnya selain kita belajar sendiri, kita bisa lihat keadaan lapangan aslinya gimana. Nah, biasanya untuk cara paling mudah nih ya, mungkin Bu Ams juga tahu, adalah secara mekanik atau langsung dipetik biasanya. Kalau yang coklat itu bisa gitu. Tapi untuk memperbaikinya, biasanya kan ada vitaminnya sendiri Oh ya, ataupun bahan kimia semprot-semprot sendiri. dan lain-lain gitu ya. Benar. Menurutku, Kayak gitu. tapi jadi petani itu juga bisa dijadikan bisnis, Bu. Jadi kayak bisnis yang menghias tanaman itu termasuk nggak sih? Jadi kayak misalnya Bonsai gitu. lulusan pertanian, kemudian buka bisnis sendiri, menghias. Jadi kayak misalnya ada klien yang butuh
butuh teras untuk dihias, terus kemudian kita hias sendiri tuh bisa nggak, Bu? Sebenarnya itu nggak harus pertanian sih, tapi aku ada info menarik ya. Jadi sebelum 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 terus ya, jadi sebelum aku lulus itu aku sempat juga buka bisnis florist. Jadi aku bikin buket bunga juga. Oh, bunga asli. Bunga asli, Ih, berarti fresh itu gitu. bunganya tanam sendiri apa beli tuh? Nah, kebetulan aku kalau bunga itu harus di dataran tinggi ya. Oh, Malang oke. itu kan memang termasuk, tapi untuk di tingginya lagi ada batu. Jadi susah untuk nanam bunga-bunga hias di Oh, Malang. berarti Jadi saya Bu beli Tia waktu itu. dulu waktu itu beli, kemudian Benar. buka bisnis florist, Mm, kemudian dijualin di Instagram punya ada, Bu? ada. Jangan lupa follow nama Instagram ya, Pak, Bu. Sebenarnya sekarang lagi hiatus ya, karena sekarang kan kita lagi live stream white space juga. Ya. Pekerjaan utama saya tentunya. Tapi Mau mungkin kalau di lain kesempatan ada yang ini lagi mau membutuhkan cari-cari buat wedding atau uh, wedding terlalu besar ya? wedding Atau sudah boleh bisa? Oh, sih. Itu bisa, kan udah. bisa dibicarakan. Pokoknya Gitu. ada prospek aja dulu bisa udah Bu Benar, Tia terima. iya. Menyambung yang tadi tuh aku sangat penasaran ya soal pemerintah ini. Jadi dari hasil yang Gen Z kurangnya tertarikan Gen Z untuk gabung ke pertanian ini, dukungan dari pemerintah sendiri itu apa Bu? Misalnya yang aku terfikirkan itu adalah pemerintah itu menyediakan lahan Mm-mm. yang capable untuk para petani bekerja di sana. Jadi kan kalau dulu itu banyak kan lahan petani itu adalah milik sendiri. Nah, Mm-mm. gimana kalau misalnya pemerintah itu menyediakan lahan untuk para petani? Oke. Itu sebenarnya bisa ya untuk lahan. Jadi sebenarnya program pemerintah untuk pertanian tuh sangat banyak ya. Apalagi sekarang kan didukung oleh Menteri Pertanian juga Amran Sulaiman itu. Program yang diluncurkan kan juga berupa lahan itu. Terus disediakan mekanisasi atau alat mekanik pertanian seperti tadi traktor. Kemudian Alat teknologi lainnya. benar. Tapi di segi digitalisasi, kalau kita lihat negara tetangga yang maju atau negara yang pokoknya melek teknologi lah, itu kita masih kurang. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi mungkin ya ke depannya kalau misalnya ada apa ya, ada insight ke depan, saya sih sarannya pemerintah itu bisa mengadakan lebih ke digitalisasi atau smart farming ya. Jadi untuk mempermudah juga gimana petani bisa monitoring, kemudian hilirisasi produknya juga transparan. Pokoknya lebih tahu lah gimana caranya nggak tiba-tiba ada perantara atau biasanya kita namanya tuh tengkulak ya. Jadi kan dari proses hulu ke hilir pertanian itu nggak tiba-tiba dari petani panen terus dijual kan, enggak kan, pasti Ada dari proses prosesnya. yang jauh. Nah mungkin itu juga bisa apa ya, bisa dimonitor gitu loh, nggak cuma petani itu cuma kerja terus dapat uang kerja dapat uang nggak gitu, tapi dia juga harus tahu dari situ kemudian gimana cara pemasarannya dan dapat uangnya itu bisa fair gitu Oh, jadi pembagiannya seperti maksimal itu. nggak hanya memproduksi tapi Ya distribusinya dari dia juga perantaranya, bisa tahu. benar kayak gitu sih kalau menurut aku. Ngomongin soal hasil dari pertanian sendiri itu ekspor ya setahu aku yang kita kirim ke luar negeri itu para pengekspor itu hasil yang mereka dapatkan bisa berkali-kali lipat dibandingkan para petani sendiri yang memproduksinya. Itu menurutku Hmm. nggak fair sih. Jadi Hmm. kayak para ekspor itu bisa dapat omset yang MM-an sampai yang setauku ada Instagram yang dia ekspor gitu dia mobilnya banyak banget kayak kita yang menghasilkan petani yang menghasilkan tapi malah pengekspor ini yang uangnya hasilnya lebih banyak itu menurutmu gimana Bu? Itu kadang kita lihat kondisi dulu ya, karena kan kalau misalnya pengusaha atau misal investor juga, dia kan biasanya memang goals-nya adalah di pendapatannya. Nah, tanpa kita sadari, kalau memang fokus dari awalnya dia untuk dalam Hasil. ya dalam hasilnya untuk uang, Mm. nah itu juga nggak bisa dipungkiri gitu loh. Kalau misalnya aku bikin usaha kecil-kecilan pun juga kita kan pasti butuh sejauh mana sih kita bisa jual produk kita. Nah gitu, kalau misalnya kita udah oke, udah stable, kemudian juga menjanjikan, ya siapa yang nggak mau gitu loh untuk ekspor. Iya juga sih Itu benar. sih yang jadi Tapi fokus juga utama. ekspor itu juga yang dipilih bukan barang-barang semua ya Bu ya. Ada Hmm, ketentuannya misalnya kayak
dari ukuran dan Benar. Biasanya dari ukuran, bentuknya. bentuk, terus dari warna juga, pucet enggaknya, terus dari kualitasnya juga. Emang yang paling terlihat itu dari ukurannya sih. Karena kan kalau kita lihat ya, misalnya ada quality controlnya wortel nih. Nah, pasti kan dibilang gede-gede, yang sehat, yang bener-bener ukurannya tuh nggak manusiawi gitu ya di kita ya. Tapi kalau misalnya kita temukan di pasar tuh yang harga yang ukurannya biasa, kemudian yang ada yang lebih kecil-kecil juga. Nah, itu sih dari situ. Tapi bisa dibilang kalau misalnya yang kita kirim ke luar negeri itu yang bagus-bagus, yang masuk kualifikasi, berarti bisa dibilang kita mengkonsumsi barang buangan dong. Sebenarnya kalau dibilang buangan itu enggak juga sih. Karena kan dari segi rasa ataupun manfaat itu kan sama ya. Misal tadi yang aku sebutin wortel untuk vitamin A, kesehatan Oh, mata. oke. Nah, itu kan sama. Tapi kalau kita ekspor keluar itu kan biasanya juga untuk hospitality ya, kayak restoran atau apa. Nah, kalau kita bisa bandingin nih, misalnya kita untuk plating, estetika makanan, pakai sayuran yang kecil-kecil. Nah, itu kan juga kayak kurang enak dilihat. Tapi untuk dari segi rasa dan manfaat itu sama kok. Jadi kalau untuk dibilang buangan menurutku masih kurang sih. Karena kita kan juga merasakannya kayak gitu. Oke, berarti dari para pengekspor yang memilih kualitas bahan yang bagus itu juga ya yang diterima di kita juga belum tentu jeleknya. Toh Benar, manfaatnya juga sama gitu. benar, valid. Nah, bicara tentang pertanian masa kini nih, yang milenial ya. Karena sekarang kan juga banyaknya hidroponik itu ya, pertanian tanpa tanah. Jadi itu Bu Ams tertarik nggak untuk nyoba dalam skala kecil-kecilan nih, misal pakai, kan ada yang namanya Abimix ya untuk vitaminnya. Jadi hanya pakai itu, kemudian tambah air, benih, terus disemai, pakai bibit, tanam, panen sendiri. Terus nanti kita bisa panen lagi, makan sendiri, bikin lagi kayak gitu. Itu gimana? Kalau Tertarik nggak? aku sendiri sih untuk berkaitan dengan tanaman tuh kurang, karena menurutku tanaman tuh sesuatu hal yang kayak tidak tidak bersih gitu. Jadi maksudnya kayak karena itu berhubungan dengan tanah eh, dan pengelolaannya itu juga menurutku cukup ribet ya. Kayak aku pernah sekali-sekali tuh tanam jeruk, jadi biji jeruk dan dia tumbuh. Jadi padahal aku nggak ada siram sama sekali. Emang tanaman bisa tumbuh tanpa melalui proses kayak disemprot vitamin atau apa gitu, Bu? Kalau tumbuh sih bisa, cuman kan memang sampai panen, sampai keluar buahnya. Enggak, Iya, tapi nah dia itu sih kayak yang jadi ini. ada pucuknya dan Hmm. ada ya tumbuh gitu. Tumbuh sih kemungkinan bisa ya, bahkan kita nebar biji abis makan misal, terus kita taruh di tanah itu bisa tumbuh Oh, berarti gitu. sesimpel itu ya? Cuman kan tadi Bu Ams bilang kurang minat terhadap yang itu ya. Nah, balik lagi yang tadi misalnya yang hidroponik itu kan tanpa tanah sama sekali ya. Jadi kayak cuman menggunakan media air dan vitamin. Nah, itu gimana? Oke nggak? Kalau untuk sekarang sih mungkin enggak, tapi one day ketika mungkin aku udah 40-an mungkin aku akan tertarik. Oh gitu ya. Tapi aku suka hawanya tanaman tuh aku suka. Jadi Ya, kayak benar-benar. mereka kan hawanya juga dingin, terus oksigennya juga bagus. Aku suka sih deket-deket tanaman, tapi untuk yang terjun langsung nanam mereka dan melihat pertumbuhan dan menjaga supaya kualitasnya bagus itu mungkin nggak dulu kali. Aku penasarannya kenapa Bu Tia bisa milih jurusan petani tuh yang Oh, tadi. pertanian itu ya. Sebenarnya lebih ke gimana aplikasinya ke dalam itu sih, skala rumah tangga itu sih yang tadi aku bilang. Jadi Oh, gimana berarti kita tertariknya memenuhi. tertariknya untuk pengaplikasiannya itu. Iya, jadi nggak cuman kita beli-beli terus, tapi kita gimana juga bisa produksi dalam kita sendiri, nanti kemudian bisa diperluas dalam tetangga misal, baru nanti di Kota Malang misal. Nah, kan who knows, kayak gitu. Oke. Bu Tia ada pesan-pesan untuk para thinkers yang mempertimbangkan mau terjun ke jurusan pertanian mungkin? As long as you have passion, menurutku gas saja sih. Karena kan sekarang siapa lagi coba kan agent of change selain kita gitu. Oke. Mungkin topik kita sampai di sini dulu hari ini. Minggu depan kita akan ada topik baru lagi dengan Benar, partner baru lagi. benar. Kita pamit undur diri ya Bu ya. Oke. Bye-bye.